Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Media sosial lagi digegerkan oleh istilah Gus Tambang. Ada istilah Gus Tambang. Di situ pengurus PBNU, akan tetapi di situ itu menjadi komisaris tambang, kan itu, di PT GAK Raja Ampat, dan itu ekosistem di sana itu terancam itu. Terus di demo, diprotes. Ini kan sebuah potret gambaran ketika PBNU kita dengan jargonnya merawat jagat, kan itu, terus merawatnya di mana ini? Nah ini makanya ada mosi tidak percaya, terus di situ itu ya harus dipecat orang-orang seperti itu, kan itu. Nah ini ada ceritanya begini dari saudara kami ya, tawaran komisaris. Nah ini ya, sebagai bahan renungan kita untuk saudara-saudara kita yang berkhidmah di NU, kan itu. Sekitar 5 tahun lalu seorang guru sekaligus sahabat ya, yang menjadi pengurus NU di sebuah kabupaten menelpon saya. Ini pengakuan saudara kita. Beliau minta pendapat saya karena ditawari menjadi komisaris di bank milik daerah. Kalau tidak salah, ingat beliau menyebut gajinya 15 juta. Menurut sampean, kira-kira apa tawaran itu mau saya terima atau tidak? Suara beliau di seberang terdengar agak berat di kuping saya. Jadi gajinya itu menjadi pimpinan cabang itu di salah satu bank itu 15 juta. Sejenak saya tertegun dan bingung mau jawab apa. Karena saya tahu persis guru dan sahabat saya sangat amanah dan istiqomah menjadi pengurus NU. Beliau berjalan lurus dan tak pernah menjadikan organisasi yang dicintai melebihi dirinya sendiri itu sebagai tempat memungut keuntungan pribadi. Lah, sekarang kok malah minta pendapat saya. Saya bingung mau jawab apa. Nah, itu pengakuan dari saudara kita. Saya jawab tidak, khawatir beliau mau. Saya jawab iya, dipikir saya meledek. Akhirnya saya jawab agak menggantung. Sebenarnya kalau jenengan menerima bagi saya enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya tidak, apalagi jenengan sudah paham konteks tawaran itu. Jawab saya hati-hati. Nah, ini jawaban yang persis dengan jawaban saya. Sebenarnya saya tegas akan menolak karena tawaran itu bukan karena kapasitas saya sebagai pribadi, tetapi karena saya pengurus NU. Suaranya sangat tegas menandakan bahwa beliau memang tidak berubah, tetap tegas dan lurus, tetap tegak dan lurus sebagai pengurus NU. Nah, dari kisah tadi kita bisa menarik kesimpulan di NU itu, ngurusi NU itu berkhidmah, saudara-saudaraku. Jadi kita harus betul-betul tegak lurus niat kita gitu. Bagi pengurus NU pinggiran ya, niat aktif di NU dimaknai sebagai bentuk pengabdian dan mencari berkah dari para muassis NU. Mungkin ini kedengaran aneh bagi telinga kita sekarang.
heroik banget gitu loh, suci banget gitu loh. Bagi saya tidak, karena memang seperti itu seharusnya niatnya gitu loh. Jadi kalau ngurusi NU untuk kepentingan pribadi atau untuk popularitas, yaitu salah niat dan gitu. Maka jika hari ini ada satu atau dua orang pengurus NU ya yang jadi komisaris, apalagi komisaris perusahaan industri ekstraktif yang daya rusak sosial ekologisnya sangat dahsyat, ya jangan salahkan NU-nya. Di NU apalagi di pinggiran masih banyak pengurus yang memiliki niat tulus, sederhana dan tidak neko-neko. Mereka mengambil keputusan menerima atau tidak terhadap tawaran yang menggiurkan. Selalu dihitung apakah keputusannya berdampak negatif bagi NU atau tidak. Satu siasat untuk tetap setia menjaga marwah NU dan diri sekaligus. Jadi itulah. Jadi nawa itu kita ngurusi NU, menjadi pengurus NU itu khidmah. Jadi kalau bisa kita niati tulus, jangan sampai kita mencari popularitas atau menggunakan ajian mumpung jadi pengurus, mumpung terkenal, mumpung orang memandang kita, terus kita seenak semaunya sendiri, kan begitu kan. Apalagi pas menjadi pengurus PBNU, menjadi komisaris semuanya dan lain sebagainya, kan gitu kan. Ini saudara-saudaraku yang harus kita cermati dan kita waspadai. Jadi NU itu malati, makanya ramai ini lagi masif sekali tentang Gus Tambang yang di situ itu menjadi komisaris di PT GAK Nikel Raja Ampat Papua. Nah, ya bukan kebetulan, memang dia itu menjabat sebagai ketua NU kan, PBNU kan, dan pernah juga di MUI. Nah ini yang menjadi renungan buat kita semua. Kita bisa mengambil hikmah. Jadi kalau cari cuan itu ya kerja, keringat kan gitu kan. Jangan numpang di NU, jangan sampai NU menjadi kepanjangan nunut urip kan itu. Nah ini kan blunder. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.